Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Wa sallallahu, dan salawat Allah ya, dan telah bersalawat oleh Allah, wa sallama, dan juga telah memberikan salam Allah juga ya, ala atas sayyidina, penghulu kita, sayyid kita, siapa dia? Muhammadin an-nabiyyi. Siapa itu Muhammad? Ya, seorang nabi. Huwa bil hamzi wa tarkihi. Huwa bil hamzi wa tarkihi. Huwa, dia siapa? Dia nabi. Dia lapas nabi itu bil hamzi. Boleh dengan hamzah. Muhammadin an-nabiyyi dengan hamzah. Jadi lapas nabi itu boleh dengan hamzah, an-nabiyyi wa tarkihi, dan boleh juga tarkihi, meninggalkannya hamzah. Artinya boleh bin nabi dengan ya saja, atau boleh juga dengan hamzah, bin nabiyyi. Kalau dengan hamzah itu asal katanya dia adalah an-naba. An-nabi dengan hamzah artinya an-naba ya. Karena nabi itu adalah pemberi berita ya. Nabi itu adalah orang yang memberikan berita, sehingga nabi dikatakan an-nabi dengan hamzah. Kalau dengan ya itu maknanya orang yang memiliki martabat yang tinggi. Itu kalau nabi itu dengan ini apa namanya, maknanya ar-rif'ah. Kalau dengan ya, artinya nabi itu kalau dengan ya orang yang bermartabat tinggi ya, orang yang martabatnya tinggi. Kalau an-nabi dengan hamzah itu artinya pembawa berita. Boleh dua-duanya betul. Apa makna an-nabi baik dengan ya atau an-nabi dengan hamzah itu apa? Insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi. Insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi. Siapa nabi itu? Insanun. Yang namanya nabi dia insan, dia pasti manusia. Tidak ada nabi selain manusia. Kalau malaikat dia bukan nabi ya. Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf, dia tetap manusia ya. Kan mahada illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia kata nyonya-nyonya Mesir ya. Ini namanya malaikat kalau macam ini. Kan begitu dikisahkannya. Muncullah desas-desus di kota, gonjang-ganjing, gosip mak-mak Mesir bahwasanya Imro'atu Aziz, istrinya si Aziz itu, atau yang kita kenal dengan sebutan Zulaikha itu, naksir dengan pelayannya sendiri, naksir dengan budaknya sendiri. Terlalu hina. Masa nyonya naksir sama budak? Ya, si Zulaikha tak mau kalah. Kata Zulaikha, dipanggil lah para nyonya-nyonya Mesir, para ibu-ibu Mesir itu ngumpul kayak arisan lah ya. Arisan nyonya-nyonya pejabat, ibu-ibu PKK Mesir. Kan begitu biasa kan, nyonya-nyonya pejabat itu kan ada arisannya, ada kelompok majelis taklimnya ya. Ada geng nyonya-nyonya Mesir. Nah, tuh si Imro'atu Aziz mengumpulkan para nyonya-nyonya di Mesir itu, ngumpul. Diajak kayak arisan lah kayak orang sekarang ya, nak ngumpul di rumahnya Zulaikha ini. Dan disuguhkanlah makanan. Kisah hikayat itu makanan pembukanya adalah buah-buahan. Yang buahnya itu dibuka harus pakai pisau. Bukan buah duku kan. Kalau duku tidak perlu pakai pisau. Mungkin macam jeruk. Kalau di cerita-cerita penceramah itu jeruk ya. Sediakanlah ya sambil ngupas pisau. Itu baru hidangan pembuka ya. Masuklah nanti hidangan
utama yang dibawa oleh Yusuf. Ya lagi apa namanya? Melah buah-buahan tadi. Kita tengok ke Yusuf, ma hadza illa malakun karim. Kok kenyak manusia ya. Saking gagahnya Nabi Yusuf, kata nyonya mak Mesir, artis-artis Mesir ketika itu, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Nggak sadar lah sehingga dikisahkan, dikayatkan mereka memotong tangan mereka sendiri. Apa kata Zulaikha? Aso kamu. Baru sekali nengok macam mana aku yang nengoknya tiap hari. Ya, itu singkat ya. Yang namanya Nabi insan. Seganteng apapun Nabi Yusuf, walaupun orang Mesir menyebut dia bukan manusia, dia tetap insan ya. Apa bedanya Nabi dengan insan yang lain? Uhiya ilaihi. Nah, ini bedanya. Uhiya. Para nabi itu uhiya, bina majhul, diberi wahyu, diwahyukan ilaihi kepadanya bisyar'in, dengan syariat. Yang namanya nabi, dia pasti mendapatkan wahyu syariat. Kalau tidak dapat wahyu, dia bukan nabi, ngaku nabi. Kalau cuma dapat wangsit, dapat bisikan ya, dapat ilham, bukan nabi. Yang namanya nabi itu dapat wahyu syariat. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka wahyu pun terputus, habis selesailah. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu selesai. Timbul permasalahan berikutnya, apa tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad? Nih, Pak jadi diam, dikasih tahu kemarin. Ya, Pak jadi diam dulu ya. Kita muncul lagi pertanyaan malam ini. Sampai tiap malam kan ada pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang kesan sederhana tapi ini. Apa tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad? Kan tugas Jibril menyampaikan Nabi Muhammad sudah wafat. Yo. Kalau Pak jadi masih ingat diam ya. Kecuali kalau Pak jadi lupa. Baru boleh ngomong. Apa tugasnya? Iya. Iya. Apa tugasnya? Apa jadi satu? Lupa. Iya. Tugasnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan wahyu dan kami pula yang menjaganya. Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Kalau begitu, Jibril kembalilah yang menjaga wahyu yang ada di dalam dada-dada kaum muslimin, sehingga Al-Quran itu mudah dihafal. Kami yang menurunkan, Jibril perantara menurunkan. Ketika kami menjaga, maka Jibril turut menjaga wahyu-wahyu yang ada dalam dada kaum muslimin, sehingga Al-Quran itu bagaimanapun ketika dipalsukan orang tetap ketahuan. Karena Allah yang jaga. Artinya Jibril masuk ke sip berikutnya ya. Masuk ke tugas berikutnya menjaga wahyu. Kemudian apa lagi tugas Jibril berikutnya? Tugas tahunan Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Ketika Lailatul Qadar Jibril ruh ya. Jibril juga dikenal dengan sebutan Ruhul Amin. Kenapa malaikat di situ dipisahkan lapas malaikat dengan lapas ruh? Jibril juga dikenal sebagai ar-ruh ya. Jadi ketika para malaikat turun dan ruh juga turun. Ketika itu artinya Jibril turun bersama malaikat yang lain pada saat Lailatul Qadar. Itu tugas tahunan bagi malaikat Jibril. Jadi ada program tahunan, ada program harian gitu. Ya kalau kita buat gaya bahasa kita kekinian ya. Itu kan kalau bahasa ini kesannya kayak main-main, tapi kan biar lebih mudah dipahami. Tuh. Waalaikumsalam. Ya boleh dikatakan tafsir milenial lah ya, gaya bahasa yang tadi ya. Iya. Salah cat pagar ya. Nah, baiklah kita sambung kembali ya. Ya malu bihi. Nabi tadi ya malu bihi ya. Dia mengamalkan bihi dengannya syariat. Dia kan dapat wahyu tadi ya, wahyu syariat.
Nah, wahyu tadi, syariat tadi dia amalkan. Kalau tidak mengamalkannya bukan nabi ya. Yang namanya nabi dia dapat syariat dan dia amalkan. Wa in lam yu'mar bitablighihi. Wa in lam dan sekalipun tidak yu'mar diperintah bitablighihi dengan menyampaikannya. Nanti kalau para nabi dia dapat wahyu, dia dapat syariat, namun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Bahasa kitanya makan deh khusus untuk pribadinya masing-masing. Bahasa kekinian itu untuk kalangan sendiri. Tidak dipublikasikan secara umum, kalangan terbatas. Kalau barang pabrik itu limited. Nah, itu kurang lebih ya. Itu para nabi. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Maka jika umiro diperintahkan bitablighihi dengan menyampaikannya, siapanya? Wahyu syariat tadi, fa nabiyyun maka dia nabi, wa rasulun aidan dan dia rasul juga. Nanti kalau ada tugas khusus untuk menyampaikan kepada umat, kepada halayak ramai, maka dia nabi plus rasul. Karena ada nabi saja, ada hanya rasul saja. Kalau dapat perintah untuk menyampaikan, maka dia adalah rasul ya. Jadi kalau dilihat maka makomnya itu makom rasul lebih tinggi daripada makom nabi. Setiap rasul adalah nabi. Nabi belum tentu rasul. Sehingga ada yang sebagian ulama mengatakan ketika turun wahyu Iqra itu SK kenabian. Ya. Kan begitu, itu SK kenabian. Ketika turun Al-Mudaththir itu SK kerasulan. Mudaththir ya, sudah ini ya. Ya, Mudaththir ya. Hah? Ya, namun yang ini yang kuat mengatakan yang banyak mendapat setelah Al-Alaq itu Mudaththir. Nah, Mudaththir itu SK kerasulan ya. Ya ada Pak Anzir. Muhammad bangkit, Pak Anzir. Ada perintah menyampaikan. Ketika Iqra kan urusan pribadi itu. Ya, sehingga ada yang kita tafsirkan secara milenial, tafsir sederhana masa sekarang ya, SK kenabian, Iqra, SK kerasulan, Al-Mudaththir. Kira-kira begitu lah kan. Sederhananya dak. Wal makna yunshi'u as-salata was-salama alaihi ya. Wal makna yunshi'u as-salata was-salama alaihi ya. Wal makna dan makna apa makna sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah yunshi'u as-salata was-salama alaihi. Maknanya yunshi'u. Itu lapasnya lapas insya, bukan lapas khobar. Ya, itu lapasnya kalamnya kalam insya. Insya-nya sholawat dan salam atasnya Nabi. Artinya makom kalau lapas insya itu dia bukan berita. Sallallahu alaihi wasallam artinya bermakna bukan berita. Nanti dalam balaghah ilmu makna itu ada namanya kalam khobar, ada kalam insya. Nah, sallallahu alaihi wasallam ini dia kalam insya, ini bukan kalam khobariyah. Kalau kalam khobar berita saja bahwasanya Allah bersalawat kepada Nabi, Allah memberikan salam kepada Nabi, itu adalah kalam khobar. Tapi kalau kalam insya yang lebih dekat maknanya bimana bimahali doa. Semoga Allah senantiasa bersalawat dan mencurahkan salamnya kepada Nabi. Itu maknanya makna insya'iyah ya. Gitu, Cid. Apa kabar, Cid? Masih ingat? Iya, ma yahtamilu sidqa wal kidba li zati. Kalau insya ma la yahtamilu sidqa tambah bela. Tambah be lama pakai la gitu ya. Ma la yahtamilu sidqa wal kidba li zatihi. Tuh. Wa Muhammadin. Kalau ngikuti lapas matan ya, wa Muhammadin seperti kita bicarakan sebelumnya, bisa dibaca wa Muhammadun, bisa dibaca wa Muhammadin.
Kalau hikayah pada ala sayyidina Muhammadin maka wa Muhammadin. Tapi kalau mau polos-polos saja wawul ibtida wa Muhammadun jadi mubtada ya. Sama Muhammadin pun juga mubtada, cuman dia menghikayatkan lafaz sayyidina Muhammadin. Wa Muhammadin alamun manqulun min ismi maf'ulil mudha'afi al-aini. Wa Muhammadin atau wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulil mudha'afi min ismi maf'ulin min ismi maf'ulin al-mudha'afil aini. Nah, itu dia berpasnya min ismi maf'ulin al-mudha'afi al-aini. Wa Muhammadun atau wa Muhammadin dan lapas Muhammad pada ala sayyidina Muhammad itu apa? Alamun. Dia adalah isim alam. Alamun bukan alamun yang tadi malam ya, tapi ini adalah isim alam. Yang manqulun isim alam itu bahasa sederhananya bahasa kita apa jadi? Alamnya biasanya dalam bentuk nama orang, nama negeri, nama kota ya, itu biasanya atau nama kabilah atau disebut isim alam. Nanti detailnya di kitab-kitab nahwu baca ya. Alamun manqul, dia manqul diambil, dinukil, dipindahkan dari min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul ya. Jadi Muhammadun itu adalah isim maf'ul. Al-mudha'afi yang mudha'af. Yang mudha'af artinya yang ganda, mudha'afil aini yang ainnya ganda. Artinya Muhammadun. Ya. Mimnya itu menempati posisi ain fi'il ya. Muhammadun mufa'alun. Nah, itu dia wazannya, wazan mufa'alun Muhammadun. Ini kita menceritakan kata-katanya sebagai pengarang gitu ya. Wan nabi, kalau mengikuti lapas ala sayyidina Muhammadin an-nabi wan nabi atau boleh juga dibaca wan nabiyu. Mau baca wan nabiyu kalau kitabnya kita tadi wan nabiyu boleh ya. Badalun minhu au atfu bayanin alaihi. Wan nabiyyu atau wan nabiyyi badalun minhu au atfu bayanin alaihi. Wan nabi dan lapas nabi itu badal minhu adalah badal daripadanya Muhammadin. Au atau bisa juga atfu bayanin atau dia juga i'rabnya bisa menjadi atop bayan alaihi atas atop bayan daripada Muhammadin. Nanti lebih lanjut apa itu badal minhu dan apa itu atop bayan kita bahas dalam kajian nahwu ya. Tuh. Panjang pula sini ya. Nah, berapa malam masih muka dimah juga. Wa ala alihi at-tahirina. Wa ala alihi at-tahirina. Wa ala dan atas alihi keluarganya at-tahirina yang suci mereka itu keluarga maksudnya. Hum kama qala Syafi'iyyu aqaribuhul mu'minuna min bani Hashimin wa banil Mutallibi. Hum kama qala Syafi'iyyu aqaribuhul mu'minuna min bani Hashimin wa banil Mutallibi. Hum mereka siapa? Mereka keluarga Nabi itu kama qala Syafi'iyyu sebagaimana telah berkata oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang makna keluarga Nabi? Siapa keluarga Nabi itu? Apa kata Imam Syafi'i? Aqaribuhu. Aqarib kerabat. Aqaribuhu kerabatnya Nabi artinya kerabat Nabi. Al-mu'minuna yang beriman itu kerabat. Jadi yang tidak beriman bukan keluarga, walaupun secara nasab dia masih berkeluarga. Walaupun dia kerabat Nabi tapi tidak beriman maka dia bukan dianggap keluarga. Min bani Hashimin dari keturunan Hashim. Wa banil Mutallibi dan dari keturunan Mutallib.
Jadi keturunan Hashim dan keturunan Muthalib itu adalah kerabat Nabi. Siapa Hashim? Yo, yang ulang-ulang kajian sejarah dikit weh. Siapa Hashim? Muhammad bin Abdullah bin lah Abdul Manam pula. Ayo, gawat nama mahasiswa nih. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin. Kalau sudah nyebut Syaibah jangan sebut Hashim bin. Karena sudah bilang Syaibah, maka jangan sebut lain, sebut Syaibah bin Amru. Beda ya? Beda kan biasanya beda. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ingat, Abdul Muthalib bukan nama asli, Hashim juga bukan nama asli. Siapa nama asli Abdul Muthalib? Syaibah. Siapa nama asli Hashim? Amru. Kenapa Abdul Muthalib Hashim Syaibah digelari orang Abdul Muthalib? Padahal Muthalib bukan bapaknya si Syaibah. Ayo. Dan tidak ada berhala dengan nama Muthalib ketika itu. Ada tidak berhala di Mekah Muthalib namanya? Tidak ada kan? Nanti kan ada Abdul Uzza, memang ada berhala Uzza. Abdul Syams, memang ada yang menyembah matahari. Nanti ada Abdul Ka'bah, memang ada bangunan Ka'bah. Ya. Kenapa dia digelari sebagai Abdul Muthalib? Dan kalau Hashim bukan nama asli ya, nama asli Hashim adalah Amru, dia digelari sebagai Hashim. Hashim punya saudara. Si Amru punya saudara. Nama saudara Amru adalah Muthalib. Nah, kok ke Muthalib peginya? Nah, ayo. Ternyata Muthalib itu nama pamannya Syaibah. Pamannya Abdul Muthalib itu adalah Muthalib itu sendiri ya. Abdul Muthalib adalah keponakan dari Muthalib. Al-Muthalib adalah saudara dari Amru atau yang dikenal sebagai Hashim. Kok bisa dia disebut Abdul Muthalib? Sejarahnya panjang. Karena orang Mekah tidak menyadari kalau Hashim punya anak bernama Syaibah. Dan si Muthalib lah yang menemukan anak itu dia Yasrib. Ayolah kapan-kapan lah kita kaji sejarah Nabi. Tarikh gitu ya. Oh. Lupa pula gara-gara ini cerita Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muthalib adalah kerabat Nabi. Karena Nabi adalah keturunan daripada Hashim. Dan Muthalib adalah saudaranya Hashim. Jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah keturunan adalah kerabat Nabi ya tuh. Jadi kalau ada orang ngaku keluarga Nabi, dia beriman dulu dari dua bani ini dah. Betul ada dua bani ini, Bo? Kalau betul, maka cek iman apa dah. Karena ternyata ada juga keluarga Nabi, kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, namun mereka tidak mukmin, ya. Dan bahkan salah satunya jadi penentang terbesar Nabi di antaranya tuh. Saudaranya Abdullah ada yang jadi penentang Nabi. Saudaranya Abu Thalib ada yang jadi penentang Nabi. Itu kan keturunan Hashim semua tuh. Ya. Ada yang membela Nabi ya. Ada yang menentang Nabi ya. Ada yang wafat sebelum Nabi. Nah, itu kaget lah ya, banyaknya cerita ya. Waqila waqtarahun Nawawiyu innahum kullu muslimin. Waqila waqtarahun Nawawiyu innahum kullu muslimin. Waqila dan dikatakan, ada pendapat ada kilnya ya, ada pendapat waqtarahun Nawawiyu, dan pendapat itu ikhtaro ya. Ikhtarahu ya, telah memilih akannya kil tadi oleh An-Nawawi. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi. Walaupun ini qil, sebuah pendapat, tapi pendapat ini justru pendapat yang dipegang kuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Apa pendapat ini yang disokong oleh Al-Imam An-Nawawi? Innahum
kullu muslimin. Siapa keluarga Nabi itu? Sesungguhnya mereka keluarga Nabi kullu muslimin. Setiap orang Islam adalah keluarga Nabi. Artinya lebih umum lagi, tidak mesti Bani Muthalib, tidak mesti Bani Hashim. Semua orang Islam adalah keluarga Nabi. Itu saja. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa makna keluarga Nabi? Ya, semua orang Islam adalah keluarga Nabi. Wala'alla qawluhu at-tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tathira. Dalam surah Al-Ahzab ya. Wala'alla qawluhu, dan kayak-kayaknya sih. Kira-kira begitulah bahasa kita aja ya. Dan ca itu ya. Caknya perkataan musannif kita at-tahirina kan begitu ya. Ala sayyidina Muhammadin Nabi, ala Muhammadin Nabi wa ala alihi at-tahirina ya. At-tahirina itu muntazaun, itu terambil ya. Itu diambil min qaulihi ta'ala, dari firman yang Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira, dan mensucikan oleh Allah kalian semua tathiran, sebenar-benar pensucian ya. Lapas apa namanya at-tahirina itu diambil dari firman Allah itu, wa yutahhirukum tathira itu ya. Wa ala sahabatihi, jam'u sahibin nabi. Wa ala sahabatihi, dan atas wa ala sahabatihi, dan atas sahabatnya Nabi ya. Lapas sahabatu itu adalah jam'u sahibin nabi, adalah lapas jamak daripada sahabat Nabi ya. Wa qauluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Wa qauluhu ajma'ina, dan perkataan musannif kita ajma'ina wa sahabatihi ajma'ina, itu apa? Semuanya tadi. Ta'kidun adalah takkid li sahabatihi, bagi sahabatnya Nabi. Pokoknya semua sahabat Nabi ya mendapatkan salawat dan salam tuh. Summa dzakarul musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadal mukhtasari. Thumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadal mukhtasari. Jangan dibarisi semua nah. Summa itu tahulah bacanya summa. Ada lagi dibarisi ya. Summa kemudian. Nah, saya artikan lagi lah, hafal lah summa terus ya. Zakaro telah menyebutkan al-musannifu, oleh musannif kita. Musannif ya. Mana musannif datang? Ya. Telah menyebutkan oleh musannif kita, pengarang kitab kita, annahu, bahwasanya dia siapa? Dia musannif mas'ulun. Apa mas'ul? Ya diminta. Ya diminta. Makna bertanggung jawab itu kan diminta. Diminta orang, artinya musannif kita juga diminta fi tasnifi hadal mukhtasari, pada menyusun ini mukhtasar. Artinya dia nulis kitab ini atas permintaan orang lain loh. Biqaulihi, dengan perkataannya, apa perkataan musannif kita, dia menceritakan ya alasan dia menulis kitab ini. Sa'alani ba'dul asdiqai jam'u shadiqin. Sa'alani ba'dul asdiqai jam'u shadiqin. Sa'alani, telah meminta ni akan aku. Wah, ya. Ba'du, oleh sebagian al-asdiqai. Ya, teman telah meminta kepada saya oleh sebagian kawan-kawan saya. Apa itu asdiqa? Jam'u shadiqin. Adalah lafaz jamak daripada mufrad shadiq. Kan ada shadiqi, teman saya. Kalau shadiq satu teman. Tapi kalau asdiqa jamaknya, berarti teman-teman. Wa qauluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun. Wa qauluhu hafizahumullahu
ta'ala jumlatun du'aiyatun wa hafidho, dan semoga menjaga hum akan mereka teman-teman Allahu oleh Allah Ta'ala jumlatun du'aiyatun, ini adalah jumlah du'aiyah. Ini lapasnya adalah lapas khobariyah, maknanya makna du'aiyah insya. Ya, lapasnya lapas khobar tapi maknanya insya, yaitu doa. Banyak yang cerita insya besoklah kita bahas dalam ilmu ma'ani pembahasan ini ya. Apa itu khobar, apa itu insya, dan pecah berapa khobar, pecah berapa insya, itu dibahas dalam ilmu ma'ani. Masih ingat Cin? Insya terbagi berapa? 4. Insya terbagi 2. Tolabi wa ghairu tolabi. Tolabi pecah berapa lagi? Banyak pecah-pecahannya. Nah. Masih ingat Robi'ah? Lupa. Pak Jadi masih ingat? Insya tolabi terbagi berapa lagi? Ingat lagi. Bah, insya Allah kita bahas dalam balaghah ya. An a'mala mukhtasaran. An a'mala mukhtasaran huwa ma qalla labduhu wa kathura ma'nahu. An a'mala mukhtasaran huwa ma qalla labduhu wa kathura ma'nahu. An a'mala, bahwa a'mala saya beramal. Artinya teman-teman saya minta bahwasanya saya beramal, berbuat, bahwasanya saya bekerja, melakukan sesuatu, sesuatu itu mukhtasaran. Bahwasanya bahasa saya beramal, mengamalkan mukhtasar, artinya membuat sebuah mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Huwa dia. Ini ada artinya, Cin. Apa dia mukhtasar itu? Apa qalla yang sedikit, labzuhu oleh lapasnya dikit, wa katsura ma'nahu dan banyak maknanya. Lapasnya singkat, tepat, padat dengan makna ya. Syarat dengan maknanya banyak, lapasnya dikit. Tapi ketika dijelaskan ya tuh dia panjang lebar. Saking panjangnya, 3 kali pertemuan masih muka di kelima ya. Fil fikhi huwa lughatan al-fahmu. Apa muhtasarnya itu fil fikhi? Muhtasarnya pada fikih. Yang teman-teman saya minta itu bikin muhtasar fikih, bukan muhtasar tauhid, bukan muhtasar balaghah, bukan muhtasar nahwu ya. Maka kita ini sedang mengkaji fikih, makanya di sampul buku ini ada fiqh Syafi'i, fikih Syafi'i. Kategori kitab kita adalah kategori kitab fikih Asy-Syafi'i dengan metode Asy-Syafi'i ya. Huwa dia, apa itu fikih? Lughatan al-fahmu. Dia fikih itu pada bahasa artinya al-fahmu, paham. Kalau disebut paham, paham itu berarti fikih lah itu ya. Afqahu artinya afhamu, saya paham. Ketika dia bilang saya ini paham, artinya dia telah fikih ya. Bukan fikih prasetyo ya. Wastilahan al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Wastilahan artinya istilahan, karena hamzanya wasal dibaca wastilahan. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Apa itu wastilahan dan fikih pada istilah? Kalau benar bahasa apa itu fikih? Paham, saya paham, berarti saya fikih. Wah, dia tuh ahli fikih, berarti dia ahli paham. Dia ahli paham menurut bahasa. Tapi dalam istilah ulama, apa itu fikih dalam istilah paranya ulama? Al-ilmu. Dia adalah ilmu. Yang namanya fikih, berarti dia adalah sebuah ilmu. Berarti sesuatu yang sudah
jelas ininya ya, struktur metodologinya. Ilmu apa dia? Bil ahkam syar'iyyati, ilmu dengan hukum-hukum syariat. Artinya kalau ilmunya bukan terkait hukum-hukum syariat, dia bukan fikih. Ketentuan pertama, dia ilmu. Kalau bukan ilmu, bukan fikih. Perasaan saya bukan fikih, karena bukan ilmu. Yang namanya ilmu memiliki argumentasi. Ada uji cobanya, ada hasil uji coba. Dan terbukti ya, percobaannya terbukti baru bisa dikatakan ilmu. Bil ahkam, kemudian ilmu tadi bil ahkam syariah, terkait dengan hukum-hukum syariat. Kalau bukan hukum syariat, bukan fikih. Ketentuan pertama dia ilmu, ketentuan kedua dia terkait hukum syariat. Syariat itu luas. Al amaliyati, syariatnya syariat amaliyah. Karena ada syariat yang non amaliyah. Apa syariat non amaliyah? Syariat i'tiqadiyah. Nanti kalau syariat i'tiqadiyah itu adalah wilayah tauhid. Nah, ini amaliyah, pekerjaan ya. Mana amaliyah? Datang enggak? Ada ya? Enggak ada amaliyah kan? Siapa amaliyah ada? Loh. Mana dia? Zid. Al-muktasabu. Al-muktasabu. Kok al-muktasabu bukan al-muktasabi? Ada yang bisa jawab? Muktasabu, muktasabi. Nah. Tasabi atau tasabu? Kenapa dibaca muktasabi? Ikut ya. Yang dia al-muktasabu, ilmu yang muktasab, dia kembalinya ke ilmu tuh, bukan kepada bukan ahkam. Ilmu yang muktasab, ilmu yang diupayakan. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Kalau dibaca al-ilmu, mungkin kalau dibaca al-ilmi dia kembali kepada bil ahkami ya. Kalau dibaca dengan al-ilmu. Enggak, maksudnya kalau di situ muktasabu. Ya kalau dia muktasabi, kayaknya dia kembali kepada al-ahkami ya. Kalau dibaca dengan al-ilmu, maka dia kembali kepada al-ilmu ya, ilmu yang diupayakan. Kalau dia dibaca al-muktasabi, di kitab itu muktasabi ya, berarti dia kembali kepada hukum-hukum yang diupayakan, hukum yang diusahakan. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya hukum. Mana tadi kapas ini? Min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum itu at-tafsiliyati, yang bersifat tafsiliyah ya. Ya, terperinci dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat amaliyah. Yang itu semua didapatkan melalui dalil-dalil yang rinci. Artinya ada dalil-dalil, ada argumentasi yang panjang, sehingga dia menjadi landasan untuk pengamalan amaliyahnya. Jadi amalan itu ya didapatkan dari dalil-dalil. Kenapa kamu sholat begini? Ada dalilnya. Kenapa kamu begini? Dapat kata-kata ini, dapat itu, segala macam itu melalui dalil yang dalilnya sebenarnya sudah rinci ya tuh. Ala madhabil imami al-a'zami al-mujtahidi nasiris sunnati wad dini Abi Abdillahi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'in Asy-Syafi'i. Nah panjangnya. Di ala madhabil imami, atas mazhab al-imam. Nanti fikih yang dipinta itu fikih yang berdasarkan mazhab al-imam al-a'zam, imam yang paling agung, al-mujtahidi, imam yang agung, imam yang mujtahid, nasiris sunnati, apa itu nasir? Penolong sunnah wa din ya, penolong sunnah dan agama.
Abi Abdillah. Bapaknya Abdullah. Siapa nama dia? Muhammad. Bin siapa? Bin Idris. Bin siapa? Bin Al-Abbas. Bin siapa? Bin Usman. Bin siapa? Bin Syafi'. Dan dari si Syafi' inilah, muncul Asy-Syafi'i. Istilah Asy-Syafi'i ya. Dan nisbahnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengikuti nenek moyangnya yang bernama Syafi'. Karena dikisahkan si Syafi' inilah nenek moyang Al-Imam Syafi'i yang menjadi sahabat Nabi. Syafi' nenek moyangnya jadi sahabat. Maka dia disebut Syafi'i, keturunan si Syafi'. Karena Syafi' itu sahabat Nabi itu ya. Dari sisi sejarahnya. Kenapa dia disebut Syafi'i? Padahal bukan bapak dia, bukan diri dia. Jadi kalau mau nisbah kan, wah harusnya mazhabnya bukan mazhab Syafi'i dong. Harusnya mazhab Muhammadi. Karena nama dia Muhammad. Malah itu kira-kira ya, Muhammad bin Idris, berarti Idris bapaknya Muhammad. Al-Abbas kakeknya Muhammad ya. Usman buyun. Syafi' ayahnya buyun. Ayahnya buyun Imam Syafi'i namanya Syafi'. Nah, si Syafi' inilah yang menjadi sahabat Nabi ya. Maka akhirnya beliau dinisbahkan dengan nama kakeknya. Asy-Syafi'i artinya yang dinisbahkan kepada Syafi', menunjukkan kalau dia keturunan Syafi' yang sahabat Nabi itu. Nah, itu dia. Wulida bi Ghazzata sanata khamsina wa mi'atin. Wulida dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Ya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu wulida dilahirkan bi Ghazzata, di Gaza. Ya. Itu apa? Gaza itu ya. Ya, bolehlah. Ya, di Gaza, ya apa namanya, Palestina sana ya, di Gaza. Dan ada sejarahnya Gaza ini. Ya, Muhammad bin Idris lahir di Gaza. Dan Hashim Amru, kakeknya buyutnya Nabi itu wafat di Gaza. Hashim itu wafatnya di Gaza. Wafat di Gaza. Saat itu si Salma sedang mengandung Syaibah yang ada di Yasrib. Itu sejarahnya dia. Muncullah dikit sejarahnya tak sih. Hashim wafat di Gaza. Muhammad bin Idris lahir di Gaza. Oh, jadi para bermazhab Syafi'i punya sejarah dengan Gaza ya. Kapan sanata khamsina wa mi'atin? Ya, pada tahun 150 Hijriah ya. Pada tahun 50 dan 100. Artinya 150. Jadi ada 8 ceramah dulu cukup terkenal, ada penceramah bilang begini ya, tentang bertoleransi dalam mazhab ya. Toleransinya bagus sebenarnya ya, pesannya bagus, tapi ceritanya yang salah. Imam Syafi'i ketika dia datang ke kampungnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak berkunun. Ya, ceritanya begitu. Lalu Abu Hanifah ketika berkunjung ke wilayah Imam Syafi'i berkunun. Pesannya bagus, toleransi, tapi ceritanya salah. Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Tepat di tahun 150 Abu Hanifah wafat. Syafi'i barulah lahir. Kapan mereka saling kunjungan? Nah, itu berarti. Cukup terkenal penceramah begitu. Itu banyak tuh. Kunut kaget lah cerita kunut penting penting toleransi itu kaget lah ya. Jadi masalah itu ceritanya tuh ngarang bebas nih ya. Imam Syafi'i datang ke masjid Abu Hanifah, tidak berkunut, ngapa menghormati Abu Hanifah? Abu Hanifah datang ke masjid Imam Syafi'i, berkunut, ngapa menghormati Imam Syafi'i? Kapan mereka kunjungan? Kalau Imam Syafi'i mengunjungi wilayah Abu Hanifah memang terjadi, tapi saat Abu Hanifah telah tiada. Imam Syafi'i itu bertemu dengan sahabatnya Abu Hanifah, betul? Ya. Kalau ketemu dengan sahabatnya Abu Yusuf Al-Hamdani, betul memang. Sahabat karib Abu Hanifah itu ada Abu Yusuf Al-Hamdani. Satu dia katanya Al-Hamdani, ada yang
Al-Hamdani sama saja. Nah, itu yang baru kawan debatnya Imam Syafi'i. Mungkin kalau Abu Yusuf bisa saja. Kalau cerita itu mungkin terkait dengan Abu Yusuf Al-Hamdani ketemu dengan Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, cocok mungkin ya. Karena mereka hidup sezaman, memang pernah bertemu, pernah terjadi debat antara Abu Yusuf dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Terjadi tukar pendapat ya. Dan memang bertukar pendapat. Dikayatkan Syafi'i balik dengan pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf pergi membawa pendapat Syafi'i. Tukaran pendapat. Itu baru pas tukaran pendapat. Artinya A punya pendapat, B punya pendapat, A ngasih B, B ngasih A. Itu Imam Syafi'i dengan Abu Yusuf. Imam Syafi'i mengambil pendapat Abu Yusuf, dia pergi. Abu Yusuf menganggap pendapatnya kurang cocok, dia ambil pendapat Syafi'i. Tukaran enggak? Nah, itu namanya tukar pendapat. Itu baru cocok. Bukan bagi-bagi pendapat ya. Kalau satu orang yang ngomong itu bagi-bagi pendapat ya. Tuh. Jawab kita sampai ke sana. Wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati salkha rajaba sanata arba'in wa mi'ataini. Wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati salkha rajaba sanata arba'in wa mi'ataini. Wa mata dan mati. Dan wafat. Tapi bukan lapas wafat di sini ya. Tapi mati ya. Bahasa Arabnya mati saja ya. Bahasa Indonesianya biasanya berubah ya, wafat ya. Meninggal ya. Wa mata rahmatullah dan wafatlah rahmatullah alaihi, rahmat Allah atasnya, wa ridwanuhu dan rahmat Allah dan ridha Allah. Kapan Al-Imam Syafi'i itu wafat? Yaumal jumu'ati. Pada hari Jum'an. Kapan Jumatnya itu? Salkha Rajabah. Salkha ya, akhir Rajab. Kapan tahunnya? Sanata arba'in wa mi'ataini. Pada tahun 4 dan 200. 204. 204 kurang 150 berapa? Ya, pada ngitung. Ya. 150 ya, 204 kurangi 150. Hah? Kok 154? Kurang aja. 204 kurangi 150. 54 ya? Ya, Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun. 54 tahun umur Imam Syafi'i. Dan untuk ukuran umum manusia, umur 54 tidak terlalu tua. Bayangkan umur kau dia Syuja tadi malam berapa? 60 tahun. Pengarang kitab kita yang Matan Takrib itu 160 tahun. Berapa kali jatah Imam Syafi'i umurnya tuh? Hampir 3 kali ya. Hampir 3 kali jatah Imam Syafi'i umurnya. Tuh. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun. Iya, hasil pemikirannya melebihi umurnya ya. Sehingga betul lah kata orang Arab ya, kata peribahasanya itu, orang jahil mati sebelum dia mati. Orang alim tetap hidup walaupun dia telah mati. Betul, Imam Syafi'i sudah mati dalam usia 54 tahun. Tapi dia tetap hidup sampai sekarang tuh disebut orang terus. Pemikirannya seakan-akan dia masih hidup. Qadi Abu Syuja juga telah wafat dalam usia yang 160 tahun. Tapi pemikirannya tetap sampai dan kita bahas malam ini ya. Begitu juga pemikiran daripada Syekh Ibnu Qasim pesarah kitab ini juga sampai sekarang tetap di hidup ya toh. Umur boleh pendek. Tapi hidup harus lanjut ya toh. Jadi mumpung ini yang punya hobi menulis, tulislah banyak-banyak. Sebelum mati nulis itu, kalau mati sudah lah. Ya, ditulis orang ya, kalau orang mau nulis tentang citra. Kalau orang tidak mau, siapa sih? Tidak penting. Tapi kalau mumpung masih hidup nulislah. Tinggalkan
warisan, bukan tinggalkan baju banyak-banyak, tapi tinggalkanlah buku ya tuh. Ya kan? Beda. Tuh. Umur boleh pendek tapi peninggalannya harus tetap hidup ya. Makanya nanti kan izamatal insan in koto amalu, dari 3 yang ndak tuh. Apa yang pertama? Sedekah jadi jariyah. Kayo dah. Miskin berarti tidak punya kesempatan sedekah jariyah. Kecil kemungkinan. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Nah, kalau udah punya harta, sediakan ilmu banyak-banyak. Kalau ilmu tidak punya juga, pilihan terakhir. Masalahnya belum ada yang punya anak. Nah, kalau begitu segeralah punya anak. Ya. Dan alim baru sekali ngaji langsung. Orang nih yang berlama-lama membahas kitab munakahat kemarin cuek be. Masa alim langsung bela ya? Nah. Karena alim itu istiqlal ya, hijau pula ya. Sabarin masih muka di lima. Kita masih cerita Imam Syafi'i ini. Gara-gara umur Imam Syafi'i yang cuma 54 tahun, tapi melampaui umurnya. Beliau tetap hidup walaupun telah wafat berapa ratus tahun sudah tuh, 1000 tahun lebih sudah ya. Wafat pada tahun 204, sekarang 1442, berarti sudah 1200 tahun loh. Hampir 1200 tahun sudah ya. Hampir 1200 tahun wafat Imam Syafi'i. Tapi buku itu masih ada sampai sekarang dalam itu. Iya. Kalau umur tak mungkin sampai segitu. Tapi bukunya tetap ada. Dan tetap dibahas oleh orang-orang ya. Tuh. Cukup dulu atau sambung? Jam 9 kan? Sambung. Dikit dia. Makanya cepat dikit datang tuh. Jangan nunggu setengah 9 udah mulai. Kalau kita udah mulainya 8 jam 9 bisa tutup ya. Iya. Ya saya. Karena kalau yang ini agak ini dikit panjang dikit ininya, apa namanya, tempat berhentinya nih. Dikit lagi ya. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Wa wasafa, dan telah mensifatkan al musannifu oleh musannif kita mensifatkan mukhtasarahu, akan mukhtasarnya ini artinya pengarang kitab kita Qadi Abu Syuja, dia sendiri yang mensifati, yang menyebutkan sifat kitabnya ini bi awsafin dengan beberapa sifat. Minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa kadal ikhtisaru wal ijazu. Ya, wal ijazu itu apa? Kalau kitabnya apa tadi? Ijazu. Wal ijazi. Yalah, wa kada al ikhtisari wal ijazi. Minha, di antara sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat kitab matan Nabi Syuja itu, atau matan takrib itu, atau matan ghaya itu apa? Bi annahu, bahwasanya dia mutasor itu fi ghayatil ikhtisari, pada ghaya ikhtisar, pada kesudahan ringkas, wa nihayatil ijazi, dan pada kesudahan ringkas. Ikhtisar sama ringkas. Nah, apa kata pensarah kita? Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Nihaya, ghaya dan nihaya itu hampir sama-sama kesudahan ya. Wa kadzal ikhtisari wal ijazi, dan seperti itu ikhtisar dan ijaz. Ikhtisar dan ijaz sama-sama
ringkas. Mukhtasar ringkas, ijaz juga singkat ringkas. Oh ya, sama-sama nihaya, sama-sama kesudahan yang ringkas. Itu sifat yang pertama. Kitab kita ini satu matan ini sifat yang pertama dia ringkas. Wa minha annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Wa minha annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Wa minha, dan diantaranya, diantara sifatnya lain tadi pada kitab kita ini, annahu bahwasanya dia mukhtasar Abu Suja itu apa? Yaqrubu 'alal muta'allimi, mendekati atas orang yang belajar. Belajar apa? Li furu'il fikhi, bagi furu' fikih. Artinya dekat bagi orang yang belajar furu' fikih itu, cabang fikih itu. Apa yang dekat? Darsuhu, oleh mempelajarinya. Orang-orang yang mempelajari fikih Syafi'i dekat. Artinya mudah ya. Wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Wa yashulu, dan mudah 'alal mubtadi'i, atas si mubtadi, orang yang baru belajar, hifdhuhu, oleh hafalnya. Belajarnya mudah, ngapalnya pun juga mudah. Apa maksud menghafal itu? Ai istikhdaruhu 'ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Ai istikhdaruhu 'ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Ai, apa maksudnya? Mudah bagi orang yang baru belajar untuk menghafalnya itu. Istikhdaruhu, menghadirkannya. 'Ala dhahri qalbin, atas zahir hati. Artinya mudah bagi orang yang baru belajar itu untuk mengingatnya. Artinya mudah untuk dia hadir dalam hati ya. Liman yarghabu, bagi orang yang berkeinginan, fi hifdhi, pada menghafal, mukhtasarin fil fikhi, mukhtasar pada fikih. Artinya orang yang itu mudah bagi orang yang mulai belajar untuk menghafalnya itu, artinya mudah bagi mereka untuk memasukkannya ke dalam hati. Kenapa tadi itu lapasnya sedikit, tapi maknanya luas. Artinya kita menghafal sedikit saja, kita telah mendapatkan makna yang banyak. Nampaknya si panjang ini. Nah, kita cukupkan dulu ya.